Berhenti sebentar dan dengarkan ini. Kalau kamu masih stuck di kehidupan yang sama, kerjaan yang sama, atau rutinitas yang bikin kamu frustrasi, maka kamu lagi membuang waktu. Gak ada yang bakal berubah kalau kamu terus-terusan begini. Tapi kalau kamu beneran mau merubah hidup, ya sekaranglah waktunya. Di video ini, aku bakal ngerangkum 4 buku self-improvement paling laris di dunia yang bisa ngebantu lu keluar dari zona nyaman dan mulai berkembang. Buku pertama adalah Bersikap Bodo Amat dari Mark Manson. Jangan salah, buku ini bukan ngajarin kamu buat jadi orang yang gak peduli sama sekali, tapi ngajarin kamu untuk berhenti peduli sama hal-hal yang gak penting, yang cuma bikin kamu stres dan khawatir. Kamu punya waktu terbatas, jadi kenapa repot-repot mikirin hal-hal yang gak ngasih manfaat buat hidup kamu? Ini adalah kunci buat hidup yang lebih bahagia dan tanpa beban. Lalu ada Atomic Habits dari James Clear. Buku ini ngajarin kamu bahwa perubahan besar itu gak datang dari hal-hal besar yang kamu harapkan, tapi dari kebiasaan-kebiasaan kecil yang dilakukan setiap hari. Iya, cuma 1% setiap hari, tapi lama-lama jadi perubahan luar biasa yang bisa ngubah hidup kamu. Ada juga Bicara Itu Ada Seninya oleh Oh Soo-hyang yang bakal ngebantu kamu jadi komunikator handal, bisa ngomong dengan jelas, persuasif, dan efisien. Kamu bakal belajar gimana cara ngobrol yang gak cuma asal bicara, tapi yang benar-benar bisa ngubah cara orang berpikir. Dan terakhir, Mindset dari Carol Dweck yang ngasih tahu kamu tentang 2 tipe mindset yang ngatur hidup kamu, Fixed Mindset dan Growth Mindset. Kamu mau terjebak di mindset yang bikin kamu stuck atau mau berkembang terus bahkan setelah kegagalan? Aku bakal bahas semua ini di video ini, jadi stay tune dan pastiin kamu siap buat mulai berubah. Jika kamu benar-benar serius mau berkembang, jangan cuma nonton, tapi langsung action. Budul buku ini udah langsung ngebuat kamu mikir, masa iya kita disuruh bodo amat? Tapi percayalah, justru inilah yang kita butuhkan. Mark Manson, si penulis, ngajarin kita untuk berhenti ngasih perhatian lebih pada hal-hal yang gak penting, yang cuma ngabisin energi dan bikin kita stres. Kamu gak perlu peduli sama semua hal dalam hidup ini. Itu adalah kunci buat hidup yang lebih ringan, bebas, dan tentunya lebih bahagia. Banyak orang di luar sana, termasuk kita, sering banget terjebak dalam hal-hal kecil yang sebenarnya nggak ada artinya. Contohnya aja, kamu khawatir sama apa yang orang lain pikirin tentang kamu, atau kamu ngerasa tertekan karena pengen jadi sempurna. Ini bikin kamu sibuk ngurusin hal yang nggak perlu kamu urus, dan akhirnya kamu jadi capek sendiri. Manson bilang, kalau kamu terus-terusan kepikiran hal-hal seperti itu, kamu bakal terus terjebak dalam perasaan cemas, iri, atau bahkan frustrasi. Nah, dengan bersikap bodo amat, kamu malah bisa lebih fokus sama hal-hal yang benar-benar penting buat kamu. Tapi bukan berarti kamu jadi nggak peduli sama sekali ya. Bodo amat di sini bukan berarti kamu jadi acuh tak acuh atau nggak peduli sama orang lain. Justru kamu harus punya empati dan perhatian yang tepat untuk hal-hal yang penting, bukan yang nggak berfaedah. Manson ngajarin kita untuk ngerti apa yang layak kita pedulikan dan apa yang nggak. Kamu nggak perlu berusaha nyenengin semua orang, nggak perlu ngejar ekspektasi sosial yang nggak sesuai sama diri kamu. Kalau kamu ngerasa udah capek dengan tekanan hidup, saatnya untuk berhenti dan pilih buat fokus pada apa yang benar-benar berarti. Buku ini ngajarin Vita juga untuk menerima kenyataan bahwa hidup ini gak sempurna. Kamu gak akan pernah jadi orang yang selalu sukses, selalu bahagia, atau selalu dicintai. Tapi itu bukan masalah. Justru dengan menerima kenyataan itu, kamu bisa hidup lebih ringan tanpa beban. Manson ngajarin kamu buat menerima kegagalan dan belajar dari sana, bukan lari dari masalah atau berharap semuanya sempurna. Di dunia yang sekarang serba cepat dan penuh tekanan, banyak orang yang terjebak dalam usaha untuk tampil sempurna, tampil bahagia, atau bahkan tampil kaya. Semua itu cuma ilusi, padahal kenyataannya setiap orang punya masalahnya masing-masing. Kamu nggak perlu khawatir tentang apa yang orang lain pikirin tentang kamu, karena mereka juga sibuk mikirin hidup mereka sendiri. Jadi, kenapa harus terus-terusan peduli sama hal-hal yang nggak penting?
Nah, sekarang bagaimana cara menerapkan konsep ini dalam hidup kamu? Gampang banget. Coba mulai dengan berhenti peduli sama hal-hal kecil yang cuma nambahin beban. Misalnya, kamu nggak perlu takut untuk bilang enggak sama orang yang selalu mintain bantuan kamu tanpa peduli dengan waktu kamu. Atau kamu nggak perlu risau soal apa yang orang pikirkan ketika kamu gagal. Fokuslah pada apa yang benar-benar kamu inginkan dan apa yang akan membantu kamu berkembang. Dengan bersikap bodoh amat, kamu bisa memutus siklus kecemasan dan mulai hidup sesuai dengan nilai dan tujuan kamu sendiri. Ini bukan tentang gak peduli sama sekali, tapi tentang memilih untuk peduli pada hal-hal yang benar-benar penting. Pernah merasa kesulitan dalam mengubah kebiasaan buruk atau membentuk kebiasaan baru yang lebih baik? Buku Atomic Habits karya James Clear punya jawabannya. Clear ngajarin kita bahwa perubahan besar dalam hidup itu nggak perlu dimulai dengan langkah besar yang beresiko tinggi. Sebaliknya, perubahan besar justru bisa datang dari kebiasaan-kebiasaan kecil yang dilakukan setiap hari. Inilah yang dia sebut dengan konsep Atomic Habits, kebiasaan kecil yang punya dampak luar biasa jika dilakukan secara konsisten. Clear menjelaskan, banyak orang yang gagal dalam mencapai tujuan mereka karena mereka terfokus pada hasil akhir, bukan proses yang mendasarinya. Misalnya, kamu pengen langsing, tapi justru terlalu fokus pada penurunan berat badan yang besar dalam waktu cepat, padahal itu malah bikin kamu frustrasi dan akhirnya balik lagi ke kebiasaan lama. Padahal, yang sebenarnya dibutuhkan adalah fokus pada kebiasaan kecil, seperti makan dengan porsi lebih kecil atau olahraga rutin, yang akhirnya akan memberi hasil luar biasa dalam jangka panjang. Kebiasaan itu bekerja layaknya bunga majemuk, yang berarti semakin konsisten kamu melakukan kebiasaan kecil, semakin besar dampaknya seiring berjalannya waktu. Misalnya, jika kamu membaca 1 halaman buku setiap hari, itu mungkin gak kelihatan besar di awal. Tapi kalau kamu terus melakukannya setiap hari selama setahun, kamu udah baca lebih dari 365 halaman, dan itu sudah cukup untuk membuat perubahan signifikan dalam hidup kamu. James Clear juga mengajarkan tentang 4 tahap dalam membentuk kebiasaan, yaitu cue, petunjuk, craving, keinginan, response, tanggapan, dan reward, ganjaran. Kebiasaan dimulai dengan adanya petunjuk atau situasi yang memicu keinginan untuk melakukan sesuatu. Misalnya, kamu merasa lapar, cue, lalu kamu ingin makan sesuatu yang enak, craving, kamu akhirnya makan, response, dan kamu merasa puas setelah makan, reward. Setelah itu, otak kamu akan mengasosiasikan situasi lapar dengan makan, dan kebiasaan itu pun terbentuk. Di buku ini, Clear juga memberikan beberapa strategi untuk membentuk kebiasaan baru dan menghilangkan kebiasaan buruk. Salah satunya adalah dengan menggunakan identity-based habits. Artinya, bukan hanya fokus pada hasil yang ingin dicapai, tapi juga pada siapa diri kamu sebagai orang yang menjalani kebiasaan tersebut. Contohnya, daripada cuma bilang, "Aku ingin berhenti merokok", kamu bisa bilang, "Aku adalah orang yang gak merokok". Dengan cara ini, kebiasaan baru yang kamu bentuk jadi lebih sesuai dengan identitas diri kamu dan terasa lebih mudah untuk diterima. Namun, bukan berarti proses ini mudah. Clear juga mengingatkan bahwa kebiasaan baru gak akan terbentuk dalam semalam. Dibutuhkan waktu dan konsistensi. Misalnya, jika kamu ingin jadi lebih produktif, kamu harus mulai dengan membangun kebiasaan bekerja dalam waktu tertentu setiap hari tanpa gangguan. Seiring berjalannya waktu, kamu akan terbiasa dan akhirnya merasa lebih produktif tanpa harus memaksakan diri. Yang perlu kamu ingat adalah bahwa kebiasaan-kebiasaan kecil ini harus kamu lakukan terus-menerus. Mungkin sehari 2 hari kamu nggak merasa ada perubahan besar, tapi percayalah, efek kumulatifnya luar biasa. Kebiasaan kecil ini bakal mengubah hidup kamu dalam jangka panjang. Pernah merasa canggung saat berbicara di depan banyak orang atau bahkan ngobrol biasa dengan teman-teman? Kalau iya, maka buku Bicara Itu Ada Seninya oleh Oh Soo-hyang bisa jadi jawaban untuk mengatasi masalah komunikasi yang selama ini mengganggu. Buku ini mengajarkan kita cara berbicara yang jelas, persuasif, dan efektif.
Karena komunikasi yang buruk, meskipun dengan niat baik, bisa menyebabkan kesalahpahaman dan hilangnya kesempatan. Maka, memiliki keterampilan komunikasi yang baik adalah kunci untuk sukses dalam berbagai aspek kehidupan. Oh Soo-hyang dalam bukunya menjelaskan 3 komponen penting untuk komunikasi yang efektif: kejelasan, persuasif, dan efisiensi. Ketiga elemen ini bukan hanya untuk berbicara di depan orang banyak, tapi juga untuk percakapan sehari-hari. Kejelasan mengajarkan kita untuk menyampaikan pesan dengan bahasa yang mudah dimengerti, tanpa harus menggunakan kata-kata yang rumit atau bertele-tele. Seringkali, orang gagal dalam berkomunikasi hanya karena pesan yang disampaikan tidak sampai dengan baik. Kemudian ada persuasif. Sebuah komunikasi yang baik bukan hanya sekedar menyampaikan informasi, tapi juga dapat mempengaruhi atau meyakinkan lawan bicara. Soo-hyang menekankan pentingnya memiliki argumen yang kuat, serta kemampuan untuk melibatkan emosi lawan bicara untuk mendukung apa yang kita sampaikan. Komunikasi persuasif ini sangat berguna ketika kita ingin mengajak orang lain melakukan sesuatu atau menyetujui ide kita. Yang terakhir adalah efisiensi. Dalam dunia yang serba cepat, orang tidak punya banyak waktu untuk mendengarkan omongan panjang lebar yang tidak ada intinya. Komunikasi yang efisien adalah komunikasi yang tepat sasaran. Kamu perlu bisa menyampaikan pesan dengan singkat dan padat tanpa harus berputar-putar. Itu sebabnya penting untuk tahu tujuan dari percakapan yang kamu lakukan dan menjaga agar pesan yang disampaikan tetap fokus. Lalu, bagaimana cara menerapkan komunikasi yang efektif ini dalam kehidupan sehari-hari? Jawabannya ada pada penerapan yang konsisten dalam setiap percakapan dan interaksi yang kita lakukan. Jadilah pendengar yang baik. Komunikasi yang baik gak hanya soal bicara, mendengar dengan penuh perhatian sama pentingnya. Dalam buku ini, Oh Soo-hyang menekankan pentingnya mendengarkan. Ketika kita mendengarkan orang lain dengan seksama, kita bisa menangkap maksud mereka dengan lebih baik dan merespon dengan lebih tepat. Ketika kita mendengarkan dengan empati, orang lain merasa dihargai dan komunikasi pun jadi lebih lancar. Gunakan bahasa tubuh yang mendukung. Bahasa tubuh bisa memperkuat atau merusak pesan yang kita sampaikan. Oh Soo-hyang mengajarkan kita untuk menggunakan bahasa tubuh yang menunjukkan perhatian, seperti menganggukkan kepala, menjaga kontak mata, atau memberi respons yang menunjukkan kita mendengarkan. Ini akan membuat lawan bicara merasa lebih nyaman dan membuka diri. Tanyakan pertanyaan terbuka. Salah satu cara untuk membuat percakapan lebih hidup adalah dengan mengajukan pertanyaan terbuka. Ini menunjukkan ketertarikan kita pada topik yang sedang dibahas dan mendorong lawan bicara untuk berbagi lebih banyak. Dengan cara ini, percakapan akan menjadi lebih dinamis dan efektif. Jangan terlalu banyak bertele-tele. Dalam kehidupan sehari-hari, terkadang kita merasa perlu menjelaskan segalanya dengan rinci. Namun, komunikasi yang baik itu bukan soal berapa banyak yang kita katakan, tetapi seberapa jelas dan tepat kita menyampaikan pesan. Jika kamu bisa menyampaikan ide atau permintaan dengan 10 kata, kenapa harus pakai 30 kata? Ini adalah prinsip efisiensi yang harus diterapkan dalam semua percakapan. Latihan berbicara di depan cermin atau ke kampung kecil. Untuk meningkatkan kemampuan bicara, kamu harus berlatih. Cobalah berbicara di depan cermin atau buat latihan berbicara dengan teman-teman atau keluarga. Dengan berlatih, kamu bisa lebih percaya diri dalam menyampaikan pesan dan meningkatkan kemampuan berbicara kamu di depan orang banyak. Mindset atau pola pikir adalah fondasi dari bagaimana kita melihat dunia dan diri kita sendiri. Buku Mindset karya Carol Dweck mengajarkan kita bahwa pola pikir yang kita pilih bisa menentukan seberapa jauh kita berkembang dalam hidup. Dweck membedakan 2 jenis pola pikir yang sangat mempengaruhi cara kita menghadapi tantangan, yaitu fixed mindset, pola pikir tetap, dan growth mindset, pola pikir berkembang. Pemahaman tentang kedua pola pikir ini sangat penting karena dapat mengubah cara kita merespon kegagalan, tantangan, dan bahkan kesuksesan. Orang dengan fixed mindset percaya bahwa kemampuan, bakat, dan kecerdasan itu adalah sifat yang sudah tetap, yang diberikan sejak lahir dan tidak bisa diubah.
Mereka berpikir bahwa jika seseorang tidak berbakat atau tidak memiliki kemampuan sejak awal, maka mereka tidak akan pernah bisa menjadi lebih baik, tidak peduli seberapa keras mereka berusaha. Dalam pandangan ini, kegagalan dianggap sebagai bukti bahwa seseorang tidak cukup pintar atau berbakat. Akibatnya, mereka cenderung menghindari tantangan dan lebih memilih untuk tetap di zona nyaman. Sebaliknya, orang dengan growth mindset memiliki pandangan yang jauh lebih terbuka. Mereka percaya bahwa kemampuan dan kecerdasan bisa berkembang melalui usaha, belajar, dan ketekunan. Menurut Dweck, kegagalan bukanlah akhir dari segalanya, melainkan sebuah kesempatan untuk belajar dan berkembang. Mereka melihat tantangan sebagai peluang untuk meningkatkan diri, bukan sebagai halangan yang harus dihindari. Orang-orang dengan growth mindset siap untuk menghadapi kesulitan dan berkomitmen untuk memperbaiki diri mereka tanpa takut gagal. Lalu, bagaimana kita bisa menerapkan growth mindset dalam kehidupan kita sehari-hari? Ini adalah langkah-langkah yang bisa langsung dipraktekkan. Menerima kegagalan sebagai bagian dari proses. Ketika kita menghadapi kegagalan, orang dengan fixed mindset mungkin merasa putus asa dan menyerah. Namun, dengan growth mindset, kegagalan dilihat sebagai bagian dari perjalanan belajar. Gagal itu normal. Yang penting adalah bagaimana kita belajar dari kegagalan itu dan bagaimana kita bangkit untuk mencoba lagi dengan pendekatan yang lebih baik. Misalnya, jika kamu gagal dalam ujian, daripada merasa down dan menganggap diri kamu bodoh, kamu bisa melihat ini sebagai kesempatan untuk mengevaluasi cara belajar kamu dan mungkin mencoba metode yang berbeda untuk mempersiapkan ujian berikutnya. Terbuka terhadap kritik dan umpan balik. Orang dengan growth mindset tidak takut menerima kritik. Mereka malah menganggap kritik sebagai informasi berharga untuk perbaikan diri. Cobalah untuk menerima umpan balik dari orang lain dengan sikap terbuka, baik itu dari atasan di tempat kerja atau teman yang memberi saran membangun. Alih-alih merasa tersinggung, gunakan kritik tersebut sebagai kesempatan untuk memperbaiki diri. Menumbuhkan rasa penasaran dan terus belajar. Dengan growth mindset, kita harus terus-menerus belajar dan bertumbuh. Jangan pernah puas dengan apa yang sudah dicapai. Cobalah untuk terus mengasah keterampilan baru, mengeksplorasi ide-ide baru, dan berusaha untuk terus menjadi lebih baik. Misalnya, kalau kamu merasa sudah cukup dengan pekerjaan kamu saat ini, coba pelajari keterampilan baru atau cari cara untuk meningkatkan kinerja kamu agar bisa berkembang lebih jauh lagi. Menilai diri berdasarkan usaha, bukan hanya hasil. Orang dengan growth mindset menilai diri mereka berdasarkan usaha yang mereka berikan, bukan hasil akhirnya. Misalnya, kalau kamu berusaha keras untuk mencapai tujuan tertentu dan tidak berhasil, jangan kecewa. Yang penting adalah kamu sudah berusaha semaksimal mungkin. Hargai diri kamu untuk usaha yang telah dilakukan, dan gunakan pengalaman tersebut untuk berusaha lebih baik lagi di masa depan. Salah satu hal terpenting dari growth mindset adalah keyakinan bahwa kita bisa berkembang. Jangan biarkan kegagalan atau tantangan membuat kamu merasa tidak mampu. Tanamkan dalam diri bahwa dengan kerja keras, ketekunan, dan kemauan untuk belajar, kamu bisa mencapai apa saja yang kamu inginkan. Sekarang, setelah membahas 4 buku luar biasa ini, Bersikap Bodoh Amat, Atomic Habits, Bicara Itu Ada Seninya, dan Mindset, kamu udah punya alat yang kuat untuk merubah hidup kamu. Masing-masing buku ini memberikan perspektif yang berbeda, namun saling melengkapi. Bersikap Bodoh Amat mengajarkan kita untuk berhenti peduli dengan hal-hal yang gak penting, memberikan kebebasan untuk fokus pada yang benar-benar berharga. Atomic Habits menunjukkan bahwa perubahan besar itu datang dari kebiasaan kecil yang dilakukan setiap hari. Bicara Itu Ada Seninya mengajarkan kita bagaimana berbicara dengan jelas, persuasif, dan efektif, sehingga pesan kita bisa sampai dengan baik ke orang lain. Terakhir, Mindset mengajarkan bahwa cara kita memandang diri sendiri bisa mengubah segalanya. Apakah kita akan terjebak dalam keterbatasan atau berkembang tanpa batas? Sekarang, yang perlu kamu lakukan adalah mulai menerapkan semua yang sudah kamu pelajari. Jangan hanya menonton dan berhenti di situ. Ambil langkah pertama sekarang.
baik itu dengan mengganti kebiasaan buruk, mulai berbicara lebih efektif, atau mengubah cara berpikir kamu. Dengan konsistensi dan komitmen untuk terus berkembang, kamu bisa mencapai hal-hal besar dalam hidup ini. Jadi, apakah kamu siap untuk mulai evolusi diri kamu? Ayo, waktunya berubah.